Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita masih bisa menunaikan salat subuh berjamaah. Salam salawat untuk junjungan Nabi kita, Baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan membaca surat Al-Baqarah ayat 240, 241 dan 242. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an illa فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, wali atau waris dari yang meninggal, membiarkan mereka berbuat ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kepada wanita-wanita yang diceraikan, hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang yang takwa. Demikianlah Allah menerangkan kepadanya ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, supaya kamu memahaminya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mayoritas ulama mengatakan ayat ini maksud dihapus dengan ayat sebelumnya, yaitu firman Allah, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Quran Al-Baqarah ayat 24. Diriwayatkan melalui Ali bin Abu Talha dan Ibnu Abbas, dia mengatakan, dahulu jika seseorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan istrinya, maka istrinya harus menjalani iddah selama 1 tahun
والذي يتوفانا منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. Orang-orang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Inilah masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, kecuali dia ditinggal mati dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya. Adapun terkait warisan, Allah berfirman dalam ayat ini, wa hanna arrubu mimma yaratum in lam yakul lakum waladun wa in kana lakum waladun falahunna walahunna su'munu mimma tarakum. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Quran Surat An-Nisa ayat 12. Dengan demikian, Allah telah menguraikan masalah harta pusaka, warisan, peninggalan, wasiat, dan pemberian nafkah. Anda berkata, kemudian datanglah masalah pembagian warisan, maka dihapuslah masalah tempat tinggal, sehingga seseorang wanita boleh menjalankan masa iddahnya di mana saja yang dia kehendaki dan tidak harus diberikan tempat tinggal. Kemudian dari jalur Ibnu Abbas, Imam Al-Bukhari menukilkan hal yang serupa dengan pendapat yang disampaikan sebelumnya, yang dinyatakan oleh Mujahid dari Atta, bahwa ayat ini tidak menunjukkan diwajibkannya iddah selama 1 tahun, sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur ulama, di mana ketentuan tersebut masuk dengan ketentuan 4 bulan 10 hari. Namun demikian, ayat tersebut menunjukkan perihal wasiat kepada istri, yaitu agar mereka diperbolehkan tinggal selama 1 tahun penuh di rumah suaminya yang sudah meninggal tersebut, jika memang mereka memilih hal itu. Oleh karena itu Allah berfirman, wasiyatan illa azwajihim, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya. Artinya Allah mewasiatkan kepada kalian sebuah wasiat mengenai diri mereka, para istri. Hal itu sama seperti firman-Nya yang lain, yu'sikullahu fi a'ladikum. Allah mewasiatkan, mensyariatkan kepada kamu tentang pembagian harta pusaka untuk anakmu. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Dan juga firman Allah yang lainnya, wasiyatan min Allah. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 12. Ada juga mengatakan dibaca mazhub dengan pengertian hendaklah kamu wasiatkan sebuah wasiat kepada mereka
istri tersebut tetap tidak dilarang dari hal itu, sebagaimana firman-Nya ghairana ighraji, dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Tetapi jika mereka telah menyelesaikan masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari atau dengan melahirkan anak yang dikandungnya, lalu mereka memilih untuk pergi dari dan pindah dari rumah itu, maka mereka tidak boleh dihalang-halangi berdasarkan firman Allah, fa inna kharajna fala jannaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'rufin. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagi kamu, wali atau ahli waris dari yang meninggal, membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka sendiri. Pendapat ini cukup terarah dan lafaz ayat ini sendiri mendukungnya. Pendapat ini menjadi pilihan satu kelompok, di antaranya adalah Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah, tapi ada yang menolak pendapat ini, di antaranya Syekh Abu Umar bin Abdul Bar. Sedangkan pendapat Atta dan para pengikutnya menyatakan bahwa ketentuan itu telah masuk dengan ayat mengenai harta warisan miras jika mereka bermaksud lebih dari sekedar tinggal di rumah mantan suaminya selama 4 bulan 10 hari, maka dapat diterima. Tetapi jika yang mereka maksudkan adalah pemberian tempat tinggal selama 4 bulan 10 hari tidak wajib dalam harta pusaka, maka inilah titik perbedaan yang terjadi di antara para imam. Keduanya adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat mereka yang mewajibkan memberi tempat tinggal di rumah mantan suami adalah didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dari Sya'ad bin Ishaq bin Ka'ab bin Ujrah dari bibirnya Zainab binti Ka'ab bin Ujrah bahwa Hurairah binti Malik bin Sinan, saudara perempuan Abu Sa'id Al-Khudri, bercerita tentang Zainab binti Ka'ab bin Ujrah bahwa dia datang kepada Rasulullah untuk menanyakan apakah dia boleh pulang kembali ke keluarganya di Bani Qudra karena suaminya pergi keluar rumah mencari beberapa budaknya. Hingga ketika dia menemukan mereka di pinggir kodung, mereka membunuhnya. Hurairah melanjutkan ceritanya. Kemudian aku meminta kepada Nabi agar memberikan aku kembali kepada keluargaku di Bani Qudra, karena suamiku tidak meninggalkanku di rumah miliknya dan tidak pula meninggalkan nafkah. Setelah itu Rasulullah menjawab, ya. Lalu aku pun pulang hingga ketika aku berada di dalam kamar, Nabi memanggilku atau menyuruh untuk memanggilku. Kemudian dia berkata, bagaimana cerita yang kau sampaikan tadi? Maka aku pun mengulangi kembali kisah yang telah kusampaikan itu mengenai keadaan suamiku. Lalu beliau bersabda, tinggallah di tempat tinggalmu hingga masa iddahmu selesai. Hurairah melanjutkan ceritanya, maka aku pun menjalani iddah di sana selama 4 bulan 10 hari. Dan ketika Utsman bin Affan mengirim utusan kepadaku untuk menanyakan hal ini kepadaku, maka aku pun memberitahukannya kepadanya, dan Utsman pun mengikuti dan memberikan keputusan yang sama dengannya. Demikian hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dan An-Nasai dari Malik. An-Nasai dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis tersebut.
dari Sa'ad bin Ishaq. Menurut At-Tirmizi, hadis tersebut hasan syahih. Firman Allah berikutnya, walimadallaqati mata'u bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menceritakan bahwa saat turun firman-Nya mata'amil mar'ufi haqqan 'alal muhsinin. Pemberian menurut yang patut yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 236. Ada seseorang yang mengutarakan, jika aku menghendaki untuk berbuat kebajikan, maka aku akan mengerjakan kebajikan tersebut. Dan jika aku menghendaki, aku tidak akan mengerjakannya. Lalu turunlah ayat ini, walimudda'ati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 241. Ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang wajibkan pemberian mut'ah kepada setiap wanita yang diceraikan, baik yang belum diserahkan maharnya maupun yang sudah ditentukan maharnya, baik wanita yang ceritakan belum dicampuri ataupun sudah dicampuri. Inilah pendapat Imam Syafi'i. Ini pula pegangan Sa'id bin Jubair dan ulama salaf lainnya, juga Ibnu Jarir. Sedangkan orang-orang tidak mewajibkan secara mutlak mengkhususkan keumuman ayat ini dengan makna ayat berikut ini. La junaha alaikum in talatum ladisa a'malamtamu hunna awtaridu lahunna faridatan wa matti'uhunna alal usi fadaruhu wa alal muqdiri fadaruhu mata'an bil ma'rufi haqqan 'alal haqqan 'alal muhsinin. Tidak ada kewajiban bayar mahar atasmu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu diberikan suatu mut'ah pemberian kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 236. Ulama kelompok pertama menyatakan bahwa hal itu merupakan bentuk penyebutan beberapa bagian yang
kadzalika yassarallahu lakum demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, hukum-hukumnya. Ini menyangkut hal haram, fardu, serta batasan yang diperintahkan dan dilarang. Dia menjelaskan dan menafsirkan semua itu secara gamblang, tidak secara mujmal global pada waktu yang butuhkan. La'allakum ta'qilun, supaya kalian memahaminya atau memahaminya dan merenungnya. Alhamdulillah, pembacaan Quran surat Al-Baqarah ayat 239, 241, 240, 241 dan 242 sudah selesai. Dilanjutkan dengan pembacaan hadis yang ke-18 tentang banyaknya jalan kebaikan. Dari Jabir berkata, Rasulullah bersabda, setiap perbuatan baik merupakan sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari riwayat Hudzaifah. Penjelasan, di dalam hadis ini terdapat pesan bahwa semua yang dilakukan oleh manusia berupa perbuatan baik, maka hal itu merupakan sedekah, diberi pahala atasnya. Ulangi sekali lagi. Anja birin qalla Rasulullah kullu ma'rufin sadaqah. Dari Jabir berkata, Rasulullah bersabda, setiap perbuatan baik merupakan sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari riwayat Hudzaifah. Penjelasan, di dalam hadis ini terdapat pesan bahwa semua yang dilakukan oleh manusia berupa perbuatan baik, maka hal itu merupakan sedekah yang diberikan pahala atasnya. Alhamdulillah, pembacaan hadis yang 18 juga selesai. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafarat majelis. Subhanallah